berusaha membantu Kemendes selaku lembaga yang menaungi kita sebagai TPP, itu kami menggunakan, awalnya kami pakai YouTube. Pakai YouTube. Nah, dan selang waktu YouTube jalan juga, kami inisiasi TikTok seperti itu. Kenapa kok kami memilih TikTok? Karena berdasarkan jim.com ya, itu bahwasanya di Jawa Timur itu penggunanya hampir 18% pengguna. Jawa Timur merupakan lokasi kedua yang paling banyak pengguna TikTok setelah Jakarta seperti itu. Nah, ini banyak yang menggunakan medsos, yang saya katakan bahwasanya dari sepuh sampai yang muda sampai ponakan saya pun itu pegang HP seperti itu. Nih Gen Z, Gen Y, Gen X itu rata-rata menggunakan gadget untuk kegiatan sehari-harinya, tidak lepas lah. Oke, ini kenapa alasan saya kok pakai TikTok? Kenapa sih? Karena sekarang, kalau dulu memang TikTok ini bukan mempromosikan TikTok ya. Saya bukan duta TikTok, tapi sebagai TPP saya mau berperan untuk membumikan SDGs desa. Karena di sini Bawaslu saja, saya mengambil dari Instagramnya Bawaslu RI, itu sampai Bawaslu gandeng TikTok, ciptakan pemilu sejuk dan menyenangkan. Nah, kenapa kita tidak kan seperti itu? Kan gitu. Nah, justru saya punya pandangan, coba itu ada semacam humas. Menurut saya bagus juga. Humas, entah itu kan kadangkala hal-hal atau kegiatan desa itu kadangkala tidak tercapture. Nah, mungkin melalui TikTok atau YouTube, entah medsos yang lain itu bisa dimunculkan seperti itu. Ya, ini kenapa kok saya pakai TikTok, karena ini salah satunya. Nah, cara membuatnya gimana sih? Saya kira sudah bisa semua saya kira. Yang pertama yaitu kita tentukan tema yang mau kita angkat. Kebetulan kenapa sih saya kok mengangkat SDGs desa, tapi kenapa sih saya kok mengangkat tema SDGs desa? Karena saya lihat memang kalau yang lain itu sudah ada, tinggal SDGs desa yang belum seperti itu, belum digarap. Makanya peluang itu saya ambil seperti itu juga dan cocok dengan tupoksi, salah satunya tupoksi sebagai TPP. Kita harus mendukung dan memfasilitasi desa. Dengan itu nantinya saya bisa membuat konten, saya share di grup-grup Pemdes atau di status WA. Soalnya kalau ketika TikTok itu paling durasinya 1-2 menitan seperti itu. Ya, yang pertama untuk membuatnya yaitu kita tentukan tema apa yang mau kita angkat. Setelah itu kita buat oret-oretan, gimana nanti bahasanya. Setelah itu kita tuangkan dalam visual atau konten lah, sesingkat mungkin. Kenapa kok saya bisa mengasumsikan sesingkat mungkin? Ya kalau di YouTube itu bisa sampai 1 jam kan seperti itu. Tapi kan tadi latar belakangnya kenapa? Karena ketika lebih dari 3 menit, 5 menit itu penonton sudah bosan saya kira. Jadi alangkah baiknya sesingkat mungkin, durasinya 1:30 2 menit seperti itu. Paling mentok itu 3 menit lah. Itu sudah paling mentok. Soalnya menghindari kebosanan. Ketika bosan itu nanti yang mendengarkan juga malas. Jadi kita mengedukasinya juga nanti tidak mengena seperti itu. Terus setelah kita membuat visual ya, dengan mempertimbangkan bagaimana caranya orang itu pengen tertarik seperti itu, maka kita verifikasi lagi. Dalam artian verifikasi itu kita teliti lagi, mungkin ada hal-hal yang sekiranya takut ada unsur-unsur yang tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun katanya Kang Iman, kita bermedsos itu anggaplah kita berkomunikasi dengan masyarakat di dunia nyata. Soalnya jari kita bukan mulutmu harimaumu, itu adalah harimaumu sekarang. Bisa
Setelah kita verifikasi atau kita mungkin konsultasikan kepada teman-teman kita, oh gimana ini, itu baru nanti kita publish seperti itu. Saya di share ke halayak umum. Itu berarti sharing sebelum saring sebelum sharing. Itu kenapa kok tadi awal saya ambil netiquette gitu ya. Itu berinternet yang beretika seperti itu. Nah, cara apa sih tools atau perlengkapan yang kita bawa? Saya kira cukup simpel. Yaitu apa namanya? Tripod, terus HP, terus aplikasi, itu sudah kita bisa membantu untuk membumikan SDGs desa. Karena memang yang saya gunakan 3 ini, nah, baru nanti kalau pakai YouTube atau mau mengadakan podcast, itu baru nanti saya menggunakan mikrofon, yaitu clip on ya, pakai Saurus gitu. Itu kalau TikTok cuma 3 saja ini saya kira sudah cukup. Seperti untuk pengeditannya bisa nanti dari HP sendiri. Terus untuk mengedit itu bisa di HP atau langsung di TikTok seperti itu. Ini juga tools tambahan. Ini laptop sama aplikasi editor sama contoh seperti KineMaster dan lain-lain. Oke. Nah, ini makanya ini adalah TikTok yang saya gunakan. Masih berapa? 19 pengikut. Tapi memang kemarin itu memang diminta sama Kang Iman. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Bukan menggurui saya, tapi cuma mungkin untuk mengawali ini, mungkin dari teman-teman. Aslinya banyak kok. YouTuber atau TikTokers TBP itu banyak. Tapi mungkin belum ada wadahnya. Mungkin ketika kemarin kan dari BPSDM menginisiasi grup untuk membuat tulisan ya, semacam tulisan seperti itu. Alangkah baiknya juga dibuat sebuah komunitas TPP bermedsos. Saya sangat banyak sekali. Saya lihat di link YouTube apalagi, wah itu sudah kebanyakan masalah desa, SDGs itu sudah TPP kebanyakan seperti itu. Ini merupakan akun TikTok saya, bisa diikuti. Memang tujuan saya bukan mencari subscriber, cuma istilahnya pengen berusaha untuk membumikan dan membantu Kemen Desa membumikan SDGs desa selaku lembaga yang menaungi TPP seperti itu. Nah, ini apa sih outputnya ketika TPP bermedsos edukatif seperti itu? Ya kan, selama tampilkan TikTok, Bawaslu RI itu sampai menggandeng TikTok seperti itu. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan, untuk menggait pemilih baru supaya tidak golput kan gitu. Sama halnya dengan SDGs desa. Nah, ketika TPP bermedsos edukatif, bukan yang itu, yang negatif bukan, tapi yang positif lah, edukatif lah. Itu saya kira bisa untuk membumikan SDGs desa. Dan saya sangat beruntung ada dukungan dari Pak Kaban PI ya, atau BPI Kemen Desa PDTT. Beliau sangat mendukung sekali dan tidak lupa untuk meng-like akun-akun yang saya buat, meskipun masih istilahnya masih awal kan, seperti itu. Tapi sangat mengapresiasi beliau. Dan harapan kami memang nantinya bisa bermunculan lah seperti itu dan diwadahi. Bagaimana caranya biar yang bermedsos ini diwadahi seperti itu. Sampai di DRP kan ada juga medsos. Nah, itu mungkin saking pengaruhnya sangat banyak lagi untuk menyebarkan info atau bahkan membumikan SDGs desa. Itu salah satu outputnya ketika TPP bermedsos edukatif.
Terus yang kedua adalah untuk mengangkat potensi desa. Yang saya bilang tadi, aslinya desa itu banyak yang berpotensi, tapi sayangnya yang diangkat itu yang negatif saja. Seperti itu. Kan eman, oknum mesti ada, kan seperti itu. Yang namanya oknum itu pasti ada, tapi jangan disamaratakan semua desa itu jelek, jangan. Itu malah tidak konstruktif seperti itu. Ada kok banyak desa yang berpotensi. Nah, makanya saya punya menginisiasi memberi atau mempunyai pandangan bahwasanya seumpama setiap desa itu mempunyai medsos atau tim khusus yang mengedit atau membuat suatu konten untuk mengangkat seperti itu. Soalnya ketika diangkat oleh medsos itu maka akan terbantu, benar. Potensi itu akan terbantu setelah di-up melalui medsos atau melalui istilahnya TV desa ini atau di program Kepoin Desa ini, otomatis nanti yang awalnya seumpama butuh investor desa tersebut untuk mengangkat membuat potensi desa itu lebih cepat untuk produktif, itu maka bisa untuk medsos. Nah, siapa tahu ketika diangkat potensi desa tersebut bisa investor itu tertarik seperti itu, dan ketika investor itu masuk dan tertarik kepada potensi desa bisa berkolaborasi, karena bagaimanapun untuk mencapai SDGs desa itu mau tidak mau harus kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut seperti itu. Nah, maka ketika investor masuk, otomatis potensi desa itu akan lebih cepat produktif seperti itu. Sama halnya dengan desa Ponggo, terus desa milioner di Gresik itu, ketika diangkat oleh media itu sudah tambah booming, tambah banyak yang tahu dan menginspirasi juga. Oh iya ya, saya pengen desa saya kayak Ponggo. Saya kemarin pernah ke Ponggo. Memang setelah kesana memang sangat bagus seperti itu. Membuat penasaran. Oh seperti itu. Jadi desa itu ada keinginan lebih seperti itu untuk mengembangkan potensi desanya. Nah, salah satunya apa? Melalui medsos tersebut. Nanti mungkin bisa dibuat tim kreatif lah sebagai humas di desa sehingga potensi desa itu bisa terangkat. Terus yang selanjutnya adalah alternatif meningkatkan pengetahuan SDM di desa. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Contoh hal mengenai SDGs desa. SDGs desa itu ketika kita ceramah akan menimbulkan males saya mendengarnya, ceramah terus kan seperti itu. Lain halnya kita bermain TikTok yang edukatif. Kita membuat TikTok dengan seumpama apa sih SDGs desa itu? SDGs desa adalah SDGs yang dilandingkan oleh Gus Halim selaku Mendes, dilandingkan sesuai arahan Presiden menjadi SDGs desa dengan ketambahan goals yang nomor 18 yaitu kelembagaan yang itu yang saya asumsikan tadi cocok dengan makalah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang menjaga yang ada yang bagus itu tetap dijaga sama dijaga, terus yang baru itu diambil kalau memang itu baik kan seperti itu. Jadi tidak mendepak yang lama, enggak, itu yang baik itu diambil, baik itu yang lama ataupun yang baru. Itu bisa ketika kita membuat konten, kita share ke grup Pemdes, kita share ke status kita, itu bisa untuk menambah pengetahuan juga kan. Itu bisa untuk meningkatkan pengetahuan SDM seperti itu. Tidak harus peningkatan yang lain kan seperti itu. Ada juga hemat. Terus outputnya adalah bermedsos itu sehat dan edukatif. Karena kenapa? Karena kalau kita bermedsos sehat dan edukatif itu pasti kita itu akan bermanfaat. Karena kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu memang bermanfaat bagi
manusia kan seperti itu. Jadi poin 4 ini mungkin menurut saya itu output ketika TPP bermedsos ikut berpartisipasi dalam membuat SDGs. Inilah yang akan kita dapat. Apakah 4 ini? Bisa jadi lebih dari 4 ini seperti itu.